Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau saat ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal yang ke-14. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Roma 14 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang menjadi percaya kepada Kristus hanya karena ingin agar bisa makan babi, maka iman kita patut dipertanyakan. Karena iman yang sebenarnya tidak dilandaskan dan tidak bergantung pada makanan. Iman itu bukan soal makanan atau minuman. Saya percaya kita memiliki kualitas iman yang benar. Namun sayangnya saudara, terkadang ada orang yang dengan bangga menunjukkan keimanannya dengan kemampuannya memakan daging yang dianggap haram oleh orang lain. Kita seharusnya tidak bangga dengan tindakan seperti ini dan tidak boleh menjadikan makanan sebagai penarik iman atau suatu kebanggaan. Dalam Roma 14 ayat yang ke-17 tertulis, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jelas dinyatakan di sini bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Iman dan kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus bukanlah soal apa yang kita makan atau minum, tapi 3 hal disebutkan di sini yang berkaitan dengan keimanan kita, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat ini tertulis, sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan atau minum tidak lagi penting. Yang penting ialah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati, dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Makanan bukanlah hal yang penting, saudara. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita taat pada firman Tuhan dan mengalami damai dan sukacita karena Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, makanan seringkali masih menjadi sumber perpecahan dan permasalahan dalam kehidupan orang percaya. Dan ini seharusnya tidak boleh terjadi. Ada beberapa prinsip kebenaran yang diajarkan kepada kita dalam pasal ini sehubungan dengan makanan. Yang pertama adalah, jangan saling menghakimi satu sama lain hanya karena makanan. Di ayat yang ketiga dikatakan, siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Yang kedua, saudara, jagalah agar diri kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain karena makanan. Di ayat yang ke-13 tertulis, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saudara yang dikasih Tuhan, semua makanan boleh dimakan. Dalam Markus 7 ayat 19 tertulis, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi kita boleh makan apa saja, saudara. Namun demikian, kita diberikan hikmat untuk memilih makanan
dan minuman yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi jangan sembarangan juga kita makan, saudara. Kita perlu mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam melakukan berbagai hal, termasuk dalam hal makan. Sebab hidup kita ini adalah hidup untuk Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi kita memusingkan soal makanan, tapi yang terutama adalah agar kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan hati kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu membimbing dan mengajar kami, untuk kami hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, pimpinan-Mu, supaya kami sungguh-sungguh hidup taat, menuruti kehendak-Mu. Menjadi orang percaya bukan karena bangga bisa makan makanan tertentu, tapi kami menjadi percaya kepadamu karena iman yang sungguh, karena kasih yang tulus kepada Tuhan, karena mengenal Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan dan menebus kami. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami tidak saling menghakimi satu sama lain, tapi saling menerima, sebab setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan Yesus sudah dibenarkan dan sudah diterima menjadi anak-anak-Mu. Tolong kami juga supaya kami menjaga agar kehidupan kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain karena makanan yang kami makan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, berikan kami hikmat untuk melakukan yang terbaik, yang berkenan bagi Tuhan, dan membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dengan Roh-Mu, supaya kami dapat melakukan yang terbaik. Tuhan memberkati dan membuat semuanya berhasil bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan pertolongan, jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kesembuhan, kami alami kemenangan, kami alami pemulihan, kami alami pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.